selama ini dunia ini jadi slave-nya Amerika dong. Iya dong, kalau pakainya dolar semua nih, ya kan? Terus banyak hutang. Amerika juga perlu diwaspadai. Amerika, kita membandingkan antara Amerika as a nation atau Amerika quote unquote si A, si B, si C, si D ini juga beda. Membuat miskin orang itu sebenarnya mudah, tinggal matikan aja. Bener ya. Jadi sebenarnya ya dengan sistem yang udah digital, sebenarnya orang tuh nggak benar-benar pegang banknya. Enggak. Dia cuma punya akses hitungan ya sebenarnya kan. Iya, jadi saya mengaku punya uang 100 juta di rekening saya, maka saya bertransaksi dan seterusnya. Tapi begitu rekening saya itu tidak keluar di sistemnya manapun, maka uang 100 juta saya nggak ada artinya. Nggak ada arti. Misalnya Indonesia diembargo, misalnya Indonesia udah oke lah, naik aja lah dolar, terserah, kita nggak bergantung sama dolar misalnya. Kita mampu hidup nggak Pak? Kalau nggak salah apa ungkapannya Rothschild, atau dia bilang kita tidak perlu menjajah sebuah negara, cukup dengan memberikan mereka atau menggunakan pinjaman perbankan, maka negara itu sudah bisa terkontrol. Itu benar. Apakah itu kemudian saya dengar juga katanya kemerdekaan Indonesia itu dibarter dengan Indonesia hutang Hindia Belanda jadi hutang Indonesia. Nah, dengar itu Pak? Ya itu salah satu. Hutang pertamanya Indonesia itu adalah hutangnya Hindia Belanda yang dibayarkan sama Indonesia. Indonesia dapat kemerdekaannya. Seingat saya itu ya, tapi persisnya seperti apa? Tapi itu salah satu yang ada dalam perjanjian Renville. Itu kaitannya nanti lahirnya menjadi bank sentralnya Indonesia. Tadi benar ada pengalihan menjadi hutang pemerintah Hindia Belanda menjadi utang dari pemerintah Indonesia nantinya setelah berdiri. Nah itu memang masuk bagian dari perjanjian. Kalau nggak salah di perjanjian Renville itu. Nah tadi hutang. Jadi gini, kalau kita meledakkan bom, maka korbannya adalah yang meninggal itu adalah orang yang di sekitar ledakan bom, dan yang rusak itu adalah sarana prasarana di sekitar bom meledak. Tapi kalau kita meledakkan hutang, maka sarana prasarana masih bisa kita miliki, masih bisa berjalan, kepemilikannya beralih, orang yang ada tidak perlu mati, cuman dia berubah dari yang merdeka menjadi slave, berubah kepemimpinannya, berubah kepemilikan gitu. Dan kalau utangnya begitu besar, anak yang akan lahir pun sudah menjadi budak kita. Jadi bisa jadi tuh negara tuh diakuisisi gitu. Iya. Kalau kita ngeledakin bom, pabrik harus kita bangun lagi. Orang yang meninggal, misalkan tenaga kerja, kita harus cari lagi dari mana. Tapi kalau kita ledakan hutang, maka konsesi pabrik, konsesi pelabuhan itu pindah tangan. Orang yang ada, yang tadinya akhirnya menjadi pegawainya kita. Kemudian kalau utangnya masih banyak pun, anak yang belum lahir pun juga nantinya menjadi buruhnya kita. Dan dia harus terus mengangsur sebagai pembayar pajak untuk bayar utang kita. Padahal dia baru lahir. Jadi kalau misalnya ada orang berhutang dengan jaminan rumah misalnya, ketika nggak bisa bayar utang, maka rumah itu diakuisisi. Jadi seperti itu tuh, kalau negara berhutang, kemudian nggak bisa bayar, maka otomatis kedaulatan negara itu adalah pemilik yang ngutangin. Itu bisa terjadi. Pernah terjadi nggak Pak? Kita lihat saja beberapa negara Afrika yang saat ini sudah menggunakan mata uang China. Pakai yen. Pakai renminbi atau yen. Renminbi ya. Setahu saya itu Zimbabwe itu sudah. Zimbabwe itu pakai yen. Jadi di negara dia, jadi salah satu kriteria kedaulatan sebuah negara adalah dilihat dari mata uangnya yang digunakan. Kenapa? Karena mata uang itu akan menentukan apakah orang itu akan jadi semakin kaya atau semakin miskin. Sambil contoh gini ya. Zimbabwe itu berhutang begitu banyak dengan China. Nah akhirnya daripada dia cetak uang yang kemudian selalu terdevaluasi terhadap China, yang ada tuh uang Zimbabwe itu katanya umurnya saat ini dicetak, bulan depan itu udah nggak laku karena udah nggak ada nilainya. Nah demikian frustrasinya karena ya hutangnya begitu besar. Ya sudahlah, paling gampang ya udah
kita transaksi pakai mata uangnya China ya, pemberi hutang kita, selesai. Nah, China itu dengan mudah bisa mengontrol kalau ingin membuat orang Zimbabwe itu semakin miskin, maka turunkanlah nilai yennya. Maka daya belinya kan semakin rendah. Ya. Jadi semuanya Jadi bisa dikuasain. bisa dikuasain. Supply demand uangnya ya, kalau pengen yennya naik ya supply yennya ke Zimbabwe dia tahan. Jadi satu negara itu akhirnya menjadi slave dari. Nah, saya ambil contoh misalkan, setahu saya pada saat kita bicara SIPA dan Ligitan gitu ya, itu pun juga untuk menentukan sebuah batas negara yang menjadi salah satu dasarnya adalah transaksi digunakan dengan mata uang apa. Karena itu menunjukkan kedaulatan dari sebuah negara. Nah, jadi kalau ditanya apakah ada negara yang sudah didikte dengan hutang ya tadi, beberapa negara Afrika bahkan sudah membolehkan mata uang sang pemberi hutangnya itu dipakai transaksi di dalam negaranya. Kenapa? Karena sudah sedemikian frustrasinya dengan mata uangnya sendiri. Ongkosnya menjadi lebih mahal dan sudahlah pakai. Nanti saya katakan terkadang senjata hutang itu lebih berbahaya daripada bom. Impact-nya jauh lebih besar itu. Lebih laten. Dan ya tadi pada saat kita default misalkan, ya tinggal ditukar dengan apa? Konsesi jalur kereta, konsesi jalan tol, konsesi pelabuhan, konsesi tambang. Ya tadi termasuk kenapa kok kita punya tambang tetapi kita tidak memiliki cadangan emas gitu kan? Ya. Jadi secara nggak langsung Pak Imam ini mungkin ya saya kalau boleh tarik sedikit ya Pak ya. Selama ini dunia ini jadi slave-nya Amerika dong. Iya dong. Kalau pakainya dolar semua nih, ya kan? Terus banyak hutang. Amerika juga perlu diwaspadai. Amerika, kita bandingkan antara Amerika as a nation atau Amerika quote unquote si A si B si C si D ini juga beda. The elites gitu. Ya. Ini juga jangan disamaratakan karena banyak warga negara Amerika juga menjadi korban. Yang jadi justru bukan pelaku. Bukan pelaku. Dia tetap harus bayar pajak, segala macam. Bahkan mereka juga sudah mulai frustrasi karena tingginya tingkat pajak di sana, gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Sebenarnya ada the elite yang mengatur komposisinya. Jadi berarti gini. Kalau misalnya secara politik ada sebuah negara yang mungkin nggak sepaham atau mungkin secara ya belakangan kan yang Bapak rambut orange itu kan lagi sering tantrum itu kan ya. Negara ini tiba-tiba dolarnya naik aja gitu misalnya, atau juga mungkin di mata uang negara tersebut turun gitu misalnya. Terus tambahin pajak segala macam kan gitu. Ya. Itu pengaruh. Jadi maksudnya hutang itu bisa dijadikan alat drive politik dong. Ya, hutang bisa jadi alat alat politik. Tapi berikutnya kembali lagi, namanya nilai tukar ya selalu tunduk pada hukum supply demand lah. Sehingga pertanyaannya adalah siapa yang bisa memengaruhi supply dan demand. Kalau di dalam pelajaran ekonomi biasa gitu ya, misalkan, supply-nya dolar di Indonesia ini akan meningkat kalau ekspor kita meningkat, surplus perdagangan tambah dan seterusnya. Demand juga akan naik kalau tadi impor kita bertambah dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya adalah ini masih polos nih. Bagaimana kalau tidak ada angin, tidak apa-apa, tiba-tiba dolar di dropping begitu masif atau sebaliknya, dolar ditarik begitu cepat dari dalam sebuah negara entitas gitu ya. Misalkan tanpa ada underlying yang kuat, ya sekedar isu lah atau apa gitu ya. Seberapa besar? Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar negara itu bisa mengontrol transaksi devisanya? Karena kalau yang bisa melakukan ini dan itu ya umumnya adalah para pemilik modal tadi, hedge fund dan seterusnya. Nah, kalau ditanya tadi kemungkinan tentang elit global dan seterusnya, nah kita sekarang bicara saja, saya hanya ambil ilustrasi 2 perusahaan investment company yang terbesar di dunia. Ada yang namanya BlackRock, nomor 2 Vanguard. Iya, dia juga tuh. Ya. Anggaplah BlackRock itu mengelola
investasi sekitar 15 triliun US dollar. GDP Indonesia itu 1,5 triliun. Oh, jadi sepuluhnya di bawah lagi ya masih. Jadi GDP Indonesia itu seluruh output Indonesia selama setahun itu sekitar 1,5 triliun US dollar. Nah, sementara BlackRock itu mengelola investasi sekitar 15 triliun. Oh, 10% ya persis malah. Ya. Vanguard itu sekitar 10 triliun US dollar. Itu kalau kita bicara investasi. Nah, berikutnya satu perusahaan omset saja. Omset atau revenue. Omsetnya Amazon itu 717 miliar US dollar. Itu lebih tinggi dari GDP-nya Swedia, lebih tinggi dari GDP-nya Thailand. Jadi satu company di mana lebih besar daripada satu negara. Total income-nya lebih besar dari total income Thailand. Jadi seluruh warga negara Thailand itu dibayar, ASN-nya dibayar, segala macam dari revenue-nya Thailand itu masih lebih tinggi Amazon. Nah, jadi kita memang hidup di dunia sistem yang begini ya. Yang seperti ini gitu. Ini berarti berjalan sejak berapa tadi? 1920-an ya? Ini kan cuman sebenarnya berganti kelembagaan saja sih. Kelembagaan tadi awalnya memang sebelum Bretton Woods itu memang pemegang ininya negara-negara Eropa, komandonya biasanya di Inggris lah, terus kemudian bergeser ke Amerika. Tapi dengan bergeser ini sebenarnya harus kita semakin meyakini bahwa inilah beyond state. Iya. Memang sudah. Jadi udah bukan negara, sebenarnya ada pengatur ya. Beyond state. Jadi sebenarnya perbankan seperti ini baru terjadi pasca perang dunia 1 dunia 2 kan dong. Waktu zamannya sistem yang sekarang ya. Sistemnya kan. Jadi selama 6 abad 13 abad atau 6 abad ya. Pokoknya dulu kan 3/4 dunia itu dikuasai oleh kerajaan Kesultanan Islam. Mayoritas ya pokoknya kerajaan Islam, Kesultanan Islam itu kan menguasai dunia. Ya. Di masa itu berarti sistem keuangan kayak ini nggak ada kan? Nggak ada. Karena ya balik lagi kalau Islam kita yang pasti mengharamkan riba. Riba ya. Artinya kasarnya konsep riba sederhananya apa sih? Sederhananya itu adalah kalau konvensional uang itu menghasilkan uang. Ya. Uang menghasilkan uang. Dia berjalannya waktu saja uang itu harus bertambah. Ya. Jadi uang harus bertambah menurut fungsi daripada waktu dan uang menghasilkan uang. Tetapi dalam konsep Islam tidak bisa demikian. Uang harus bertemu dulu dengan barang fisik, harus bertemu dulu dengan produksi dan jasa. Ya. Baru dia bisa bertambah atau bisa turun. Tergantung dari valuasinya ya. Jadi uang ketemu dulu dengan aktivitas produksi atau jasa. Kalau ternyata dia memberikan benefit, baru dia bisa mendapatkan keuntungan. Kalau dia tidak memberikan kemaslahatan atau tidak memberikan benefit, ya dia harus siap dengan kerugian. Nah, konsep Islam yang inilah yang kemudian harusnya menjadi basis yang kita sebut sebagai Al-Grum Bil-Grum dan Al-Kharaj Bi'ad-Daman. There is no return without risk. Ya. Dan there is no production without cost. Jadi nggak ada tuh makan siang gratis. Di sini kan orang bangga dapat saham kosong malah bangga gitu kan. Malah seharusnya tidak ada orang tidak berhak mendapatkan manfaat kalau dia tidak berkontribusi. Ya, walaupun intangible gitu ya. Walaupun intangible. Ya, okay. Nah, konsep yang dijalankan oleh Islam seperti itu. Jadi dia tidak membolehkan riba. Kemudian yang berikutnya dari sisi karena uang tidak bisa beranak, maka uang itu hanya berfungsi sebagai alat tukar. Dia bukan komoditi yang bisa dijual. Uang tidak boleh dijual. Jadi dia hanya sebagai alat tukar saja. Nah, dengan demikian otomatis konsep fiat money yang ada sekarang tidak dikenal dalam Islam. Fiat money itu contohnya tadi, apa basis dolar itu ada. Hanya kertas doang. Kemudian dia bisa bertambah hanya menurut fungsi dari waktu. Kenapa bisa bertambah menurut fungsi dari waktu? Karena tinggal cetak. Ya. Nah, sementara kalau dalam konsep Islam bertambahnya uang itu tidak boleh lahir begitu saja tanpa ada produk dan jasa.
Nah, kembali lagi pada saat itu memang basisnya semua adalah emas. Nah, emas inilah yang kemudian menjadi basis daripada satuan daripada uang tersebut. Jadi kalau ditanya apakah kemudian kita harus kembali ke basis emas? Ya, basisnya iya, tapi tidak harus bertransaksi dalam wujud emas. Sebenarnya konsep yang dilakukan pada saat itu, pada saat Bretton Woods, itu dolar di-pack dengan emas, itu pada awal-awalnya masih ada betulnya. Yeah. Tapi pada saat sudah dilepas dengan emas, itu menjadi masalah. Dan yang kedua, dolar itu hegemoninya atau sovereignnya di bawah Amerika. Jadi sejatinya waktu Bretton Woods itu, debat yang paling keras itu adalah kami setuju bahwa dunia itu membutuhkan satu unit mata uang yang kira-kira bisa kita sepakati, tapi kami setuju bahwa ini harus beyond state, tidak ada negara yang menguasai. Nah, namanya waktu itu disebutlah Bancor, salah satu Bancor. Cuman pada saat ditanya siapa yang menjamin emasnya, ya waktu itu si Inggris, si Keynes gitu ya, Maynard Keynes itu menyatakan bahwa ya emas dari kita-kita. Ternyata kita kalau Amerika nggak ikut, kecil karena Amerika pegang 70%. Yeah. Dan jadi pada saat, ayo Anda punya emas nggak? Nggak ada. Saya punya emas 70%. Maka kamu harus nurut saya. Oh, jadi punya bargain. Ya. Karena merasa lebih terjamin kalau ada penjaminnya itu emas itu. Betul. Sampai sekarang bukannya Amerika tuh masih mencarikan emas untuk ditarik semua di seluruh dunia, masih kan? Masih berjalan ini kan? Masih berjalan. Dan tapi sekarang pun juga negara-negara yang lain pun juga sudah mulai sadar lah. Mereka saat ini pun juga, contoh di tahun lalu bank sentral yang paling banyak membeli emas itu setahu saya adalah Polandia. Dia beli sekitar 500 ton. Apa kira-kira alasannya itu, Pak? Ya tadi, dengan adanya peristiwa pembekuan invasion Ukraina dan seterusnya, mereka semakin yakin ternyata memiliki instrumen yang tidak di bawah kendali dia, sovereignty dia, apalagi adanya di dalam rekening, apa tadi yang kayak SWIFT sudah dimatikan, gitu, dilempar tidak dalam sistem, itu mati negara. Maka dia akhirnya ya udah, saya kembali lagi ke alat tradisional. Setidak-tidaknya kalau saya pegang keping emas itu masih ada bank yang, masih ada negara ataupun pedagang yang mau dibayar pakai emas. Ada value ya. Ada value gitu ya. Nah, ini juga yang kemudian banyak juga bertanya, kalau sistem ekonomi semua sudah digital, membuat miskin orang itu sebenarnya mudah, tinggal matikan aja. Bener ya. Jadi sebenarnya ya dengan sistem yang udah digital, sebenarnya orang tuh nggak benar-benar pegang banknya. Enggak. Dia cuma punya akses hitungan ya sebenarnya kan. Iya, jadi saya mengaku punya uang 100 juta di rekening saya, maka saya bertransaksi dan seterusnya. Tapi begitu rekening saya itu tidak keluar di sistemnya manapun, maka uang 100 juta saya nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Hanya angka aja. Jadi ibarat kata, kalau seluruh dunia mati lampu, semua langsung zero nih. Ya, kalau blackout seluruh ya. Ya, blackout seluruh dunia nih misalnya, seluruh dunia blackout seluruh, terus apa UPS-nya udah habis. Kan kalau blackout masih ada UPS kan. Habis semua ya habis. Habis semua. Yang punya uang hanya mereka yang punya uang fisik. Ya. Atau punya emas. Pasti emas. Iya, maksudnya tinggal itu aja aja yang dianggap punya uang. Ya. Ini kan kejadian waktu belum lama di Jepang ada gempa yang mati berapa jam itu listriknya. Ya. Orang kaya jadi orang miskin semua tuh. Karena nggak punya uang fisik. Tidak bisa bertransaksi, betul. Wah, ini yuk kita nabung Mas. Jadi deg-degan juga ya. Kalau sekarang ini gini, berarti kan udah jelas ya bahwa kenapa dunia itu bergantung dengan nilai dolar. Karena memang sudah sistem yang membentuk seperti itu. Oh, detail banget guys. Jadi sebenarnya kalau kita dengar tadi kita jadi teredukasi. Kenapa sih kita tuh ya kalau kita lihat beritanya dolar naik pada pusing segala macam, tapi nggak tahu kenapa sebabnya awalnya. Orang banyak, saya rasa banyak yang nggak tahu. Kenapa kok kita jadi gantung sama dolar sih? Karena pasca Bretton Woods, kemudian Bretton Woods kan nanti melahirkan IMF, melahirkan World Bank, melahirkan WTO. Itu mereka negara-negara bersepakat bahwa transaksi itu di luar negeri, transaksi quotation dalam bentuk US dollar dan transaksi itu
sebagian besar hanya bisa dilakukan dengan tadi mata uang yang 4 tadi ya, plus renminbi di tahun 2018, sehingga cadangan negara-negara itu semuanya rata-rata currency, namanya cadangan ya dipakai buat beli barang-barang kebutuhan rakyatnya yang tidak bisa diproduksi. Nah, dampaknya adalah semua surplus, contohnya saya surplus nih, saya mau nabung, maka saya minta dolar. Jadi dolar itu sudah bukan lagi untuk transaksi, dolar itu jadi komoditi. Jadi saya beli dolar untuk saya simpan, dan itu skala negara.